Halo kalian semua, kembali lagi di Kisah Kilat. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kali ini saya akan membahas tentang sebuah film Korea yang dirilis pada tahun 2016. Singkatnya, film ini bercerita tentang pembalasan dendam seorang anak perempuan kepada pembunuh ayahnya. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja, ini dia alur cerita film Missing You. Cerita dimulai dengan sebuah persidangan seorang pembunuh berantai bernama Gi-bum. Dia telah membunuh 7 orang dan hanya dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara. Keluarga korban yang hadir tentu saja tidak terima dengan putusan tersebut. Bahkan seorang polisi bernama Detektif D ingin menghajar Gi-bum. Dia pun kemudian berjanji akan memasukkan Gi-bum kembali ke penjara saat Gi-bum keluar nanti. Di sana juga terlihat seorang anak bernama Hizu. Dia hanya terdiam mengamati sekitarnya, yang ternyata perempuan tersebut merupakan anak korban dari pembunuhan terakhir Gi-bum. Cerita pun kembali pada 3 bulan yang lalu, di mana ayah Hizu tengah menyelidiki sebuah kasus. Namun saat ayahnya Hizu turun dari taksi, seorang pemuda berusaha membunuh ayah Hizu tanpa diketahui motifnya. Dalam keadaan yang semakin sekarat, ayahnya Hizu menyeret tubuhnya mendekati Hizu yang sedang tertidur lelap. Si ayah memanggil nama Hizu hingga akhirnya meninggal dunia. Keesokan harinya, Detektif D mengunjungi rumah ayah Hizu, yang kebetulan hari itu adalah hari ulang tahun Hizu. Namun saat masuk rumah, dia melihat bercak darah dan terlihat Hizu merayakan ulang tahunnya di samping jasad ayahnya, yang tentunya membuat Detektif D sangat iba. Singkatnya, 15 tahun pun berlalu. Gi-bum kini dibebaskan. Gi-bum masih menunjukkan muka tidak bersalahnya dan ia bilang jika pembunuh ayahnya Hizu bukanlah dirinya, yang tentu saja Detektif D tidak percaya. Seperti janjinya dulu, Detektif D akan menyeret Gi-bum ke dalam penjara lagi. Detektif D lalu meninggalkan kartu namanya jika Gi-bum ingin menyerahkan diri. Sementara itu, Hizu semakin tumbuh dan menjadi gadis yang sangat cantik. Ia tampak sangat ramah dan membantu orang-orang di sekitarnya. Dan kini Hizu bekerja di kantor polisi sebagai petugas pembersih. Di sana terlihat Detektif D memberikan tugas kepada Detektif Yu untuk melakukan pengamatan kepada Gi-bum, dan singkatnya mereka pun melakukan pengamatan terhadap kehidupan Gi-bum. Diketahui Gi-bum adalah pembunuh yang sangat sadis. Dari kasus yang sudah-sudah, para kepala korbannya ditutup kantong plastik dan dicekik bahkan memutilasinya. Sementara itu, Gi-bum terlihat sedang dengan wanita penghibur. Ia teringat bahwa dulu pernah membunuh seorang pelacur. Walaupun si wanita tampak kesal, namun kali ini Gi-bum tidak membunuhnya. Dan di sana kebetulan ada Hizu memakai jaket kuning mengamati sekitar. Kemudian datang seorang pria bernama Minsu dan dia dengan santainya membunuh teman si wanita penghibur dan diteruskan membunuh si pelacur. Keesokan harinya, polisi pun tentunya melakukan penyelidikan. Detektif Yo mengira jika pelakunya sepertinya bukanlah Gi-bum, karena menurut karyawan di sana, Gi-bum tidak pernah keluar huniannya kecuali pada pagi hari, dan sayangnya kamera CCTV tidak menjangkau tempat pembunuhan mereka. Sedikit mencurigai Gi-bum, polisi pun mengamankannya. Namun ia bukanlah pembunuh 2 orang tersebut. Karena tidak cukup bukti, Gi-bum pun lalu dibebaskan. Hari berikutnya Gi-bum pun masih diawasi. Namun dengan pedenya, Gi-bum meyakinkan bahwa dia bukanlah pembunuh 2 orang tersebut. Gi-bum pun kemudian lanjut berolahraga, namun terhenti saat ada jasad seorang korban di depannya. Di sana dia menyadari ada orang yang sangat mencurigakan.
Dia pun langsung mengejarnya sampai akhirnya Gibum kehilangan jejak si pria mencurigakan tersebut. Tak lama Hiju pun pulang, dan ternyata pria yang terbunuh tadi adalah suami tiri dari ibunya Hiju. Dan cara si pria dibunuh sama dengan kematian ayahnya Hiju pada 15 tahun yang lalu. Di sisi lain, dalam 2 hari kebebasan Gibum, sudah ada 3 korban pembunuhan yang terjadi di sekitar dirinya, yang membuat detektif D sangat resah, dan dia pun meminta surat penahanan Gibum. Namun tindakannya ditolak karena tidak ada bukti yang mengarah pada Gibum. Ia adalah seorang pemotong daging dan nampaknya dia berencana untuk membunuh Gibum. Minsu pun lalu datang ke rumah Gibum. Namun nampaknya Gibum menyadari kehadiran Minsu, dan 2 orang ini bersiap untuk saling menikam. Di tengah ketegangan tersebut, terdengarlah suara ketukan pintu yang ternyata itu adalah Detektif D. Detektif D hanya penasaran karena Gibum tidak kunjung keluar dari rumahnya dan memastikan jika Gibum ada di sana. Akibat kehadiran Detektif D, Minsu pun mengurungkan niatnya dan kabur dari sana. Keesokan harinya, Hiju dengan terkejut mendapati ibunya yang tewas bunuh diri setelah menenggak racun yang membuat Hiju semakin sedih dan bingung. Sementara itu, Detektif D menyalahkan Gibum atas kematian 3 orang yang baru saja terjadi. Gibum menduga jika Detektif D merasa bersalah karena ayahnya Hiju meninggal dunia pada saat menggantikan tugasnya, yang tentunya ucapan tersebut membuat Detektif D sangat kesal. Di sisi lain, Hiju meyakini ada 2 orang pembunuh di dekatnya, yaitu Gibum dan Minsu. Dan dia pun menyelidiki Minsu yang masih misterius. Dan ternyata hubungan Gibum dan Minsu adalah sahabat sedari kecil. Di sisi lain, polisi mendapat laporan tentang riwayat panggilan telepon Gibum. Dan di sana ada banyak sekali panggilan dengan nomor telepon yang berbeda. Tapi semua penerima telepon tersebut sepertinya adalah Minsu. Dari fakta tersebut, polisi akhirnya menyimpulkan bahwa Gibum sepertinya sedang mencari keberadaan Minsu. Dan Detektif D pun teringat bahwa orang yang melaporkan perbuatan Gibum dahulu kala ternyata bernama Minsu. Dan singkatnya, kini Gibum mengetahui keberadaan Minsu. Akhirnya Gibum menemui Minsu di tempat toko dagingnya. Suasana tegang pun memenuhi tempat tersebut. Yang intinya mereka terlibat cinta segitiga yang berakhir pada pembunuhan si gadis oleh si Gibum. Dan kini Minsu ingin membuat Gibum menderita. Namun Gibum menantangnya agar menjauh darinya jika tidak ingin mati di tangannya. Dan tidak disadari, Hiju ternyata berada di sana dan inilah yang terjadi. Gibum di sana mulai terpojok dan Hiju pun mulai menenangkan diri dan mengatakan jika Gibum baru boleh mati jika sudah merasakan penderitaan. Dan Gibum tidak sadar terlelap dengan jasad Minsu di sebelahnya. Tapi suara sirine terdengar dengan keras dan Gibum pun terbangun dari tidurnya. Detektif D melihat Minsu yang sudah tidak bernyawa ada di sana. Dan Gibum juga sudah menghilang. Karena masih berjatuhan korban, terlihat para petinggi kepolisian tentu marah mengetahui anak buahnya tidak becus untuk bekerja. Termasuk dia pun memarahi si Detektif D. Di sisi lain, Gibum juga sangat kesal karena Hiju telah berani menyentuh Minsu yang seharusnya menjadi mangsanya. Para polisi pun mendapat laporan dari para saksi jika kemungkinan yang membunuh Minsu bukanlah Gibum, yang tentunya membuat si Detektif D semakin bingung. Namun, poster Gibum sudah tersebar di mana-mana, dan dia pun menghubungi wartawan untuk memuat berita tentang dirinya. Keesokan harinya, Hiju terlihat sedang merajut syal dan setelah itu ia pergi ke kantor polisi untuk mengirimkan syalnya kepada para polisi-polisi di sana.
Di saat bersamaan, Hiju melihat koran yang beritanya tentang Gibum. Dan tertulis di sana jika Gibum akan membuat laporan dan masih bersikeras jika dirinya tidak bersalah. Sementara di kantor polisi mereka sudah putus asa. Tidak ada sidik jari atau bukti lain yang mengarah pada Gibum di TKP. Petinggi kepolisian meminta tugas tersebut harus selesai dalam 1 minggu demi keamanan masyarakat. Namun di sana terlihat Hiju menyemangati detektif D dan Hiju pun memberikannya makanan. Hiju juga mengatakan jika ia akan mencari keadilan. Di sisi lain, Gibum sedang berada di warnet hingga si operator teringat wajah Gibum dalam poster. Petugas polisi pun kemudian mendapat laporan tentang keberadaan Gibum. Sementara Gibum juga mulai menemukan titik terang siapa yang mencoba menjebaknya selama ini. Dan rupanya, Gibum pun tidak terlihat. Si detektif D lalu meletuskan tembakan ke udara dan membuat seluruh pengunjung warnet kepanikan. Yang akhirnya detektif D pun berhasil menemukan sosok Gibum di antara kerumunan tersebut. Namun sayangnya Gibum pun di sana melawan dan sekarang mencoba kabur dan perkelahian pun terjadi. Tapi detektif D tidak mampu menahannya lebih lanjut. Gibum pun berhasil lari dan detektif C di luar jadi panik. Ia tidak siap dengan kedatangan Gibum yang tentu saja Gibum langsung menyerangnya. Gibum lalu mengambil alih kendaraan dan detektif D pun mencoba menghubungi rekan yang lain. Para polisi kini bergegas mulai mencari keberadaan Gibum. Seluruh tim dikerahkan agar Gibum kali ini tidak lolos. Tapi rupanya tujuan Gibum kali ini adalah ke kantor polisi dengan mobil polisi yang telah diambilnya. Sementara itu, setelah selesai menggambar, Hiju mencoba membereskan barang-barangnya. Ia meninggalkan kantor polisi yang sudah sepi karena polisi sedang dalam bertugas. Dan dia pun melihat Gibum di sana. Namun di sana Hiju bahkan tidak tampak takut. Sedangkan Gibum berpura-pura menjadi anggota polisi dan penyamarannya berhasil. Ia bertanya kepada petugas CCTV yang merupakan anggota baru kepolisian hingga mendapat informasi tentang Hiju yang ayahnya telah meninggal 15 tahun lalu. Tapi si polisi ini awalnya merasa janggal, membuat Gibum hampir membunuhnya. Untungnya si polisi tidak menanggapi keanehan tersebut yang pada akhirnya Gibum mengurungkan niatnya. Dan dia pun lalu diberikan alamat Hiju. Setelah mendapat alamat Hiju, Gibum kembali ke mobil. Ia berharap detektif C tidak mati karena dengan begitu ia tidak akan dihukum. Sementara petugas di sana sangat marah karena selama ini mobil detektif D yang dicari ada di kantor polisi. Sementara Gibum mencoba masuk ke rumah Hiju dan bersiap dengan pisau. Ia tampak lebih berhati-hati dan setelah itu dia menekan bel rumah, tapi kemudian lampu pun padam. Dengan tiba-tiba Hiju pun hadir dan sekarang mereka saling menusukkan benda tajam. Dari cara menikam Gibum, Hiju mengatakan jika Gibumlah yang membunuh ayahnya. Dan Hiju sudah menunggu selama 15 tahun untuk membalaskan dendam tersebut. Sementara itu, para polisi juga bergegas ke rumah Hiju setelah mengetahui jika di kantor tadi Gibum meminta alamat Hiju. Dan Hiju kini menghindar berlari pergi. Namun Gibum terus mengejarnya. Malam itu, jalanan dipenuhi polisi dan suara sirine. Hiju pun terlihat tertangkap oleh Gibum. Dan dia mengatakan bahwa Hiju pun bersalah dan harus dihukum. Hiju tentu saja melawan dan sekarang mencoba menghubungi detektif D. Ia berusaha kabur dari sana, tapi karena terluka, Hiju berhasil tertangkap lagi. Ia pun ditenggelamkan dan untungnya masih bisa melawan. Dan dia pun terus berlari hingga akhirnya sampai di sebuah taman. Gibum masih mengejar dan cukup sempoyongan. Hiju lalu bermain ayunan dan Gibum kini tepat di hadapannya mencoba mengatur nafas. Hiju lalu melemparkan syalnya dan meminta memberikannya kepada detektif D. Tapi Gibum dengan bingung menolaknya.
Hiju pun langsung memasangkan rantai anjing ke lehernya sendiri sambil mengatakan jika tugasnya sudah selesai. Hiju telah membunuh semua orang yang membunuh keluarganya dan kini dia akan menjebak Gibum agar masuk penjara kembali. Hiju lalu melepaskan tangannya dan menggantungkan dirinya. Gibum pun hanya terdiam hingga polisi datang dan histeris melihat Hiju sudah tidak bernyawa. Gibum lalu segera diamankan dan Detektif D juga tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Detektif D tidak bisa menahan air matanya karena Hiju mengorbankan dirinya sendiri agar Gibum masuk penjara lagi. Akibat telah membunuh ayahnya dan orang-orang tak bersalah lainnya. Singkatnya, persidangan Gibum pun kembali dilakukan. Seluruh polisi datang mengenakan syal yang dulu Hiju pernah buat untuk mereka. Hingga akhirnya Gibum dijatuhi hukuman mati dan balas dendam Hiju pun tersampaikan. Dan film pun berakhir. Begitulah alur cerita film Missing You. Jika ada saran, kritik, rekomendasi film lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dukung terus Kisah Kilat dengan cara like, comment, share, and subscribe-nya. Akhir kata, selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.